Namaku Ethan Miller. Jika kau pernah berjalan sendirian di genggang sempit Chicago bagian selatan, saat malam turun terlalu cepat, mungkin kau pernah mendengar namaku disebut dengan nada berbisik. Dulu, namaku bukan sekadar identitas, ia adalah ancaman, sebuah peringatan yang membuat orang memilih menunduk, mempercepat langkah, atau berpura-pura tidak melihat apapun. Aku dibesarkan oleh dinginnya aspal dan suara sirena, bukan oleh dongeng sebelum tidur, atau nasihat ayah tentang hidup yang benar. Tanganku lebih terbiasa menggenggam logam panas daripada berjabat tangan. Kami membangun kekuasaan dari rasa takut, dari hutang darah, dari hukum jalanan yang tidak tertulis, tapi dipatuhi dengan nyawa. Aku memimpin kelompok yang orang-orang sebut keluarga, tapi sejatinya, kami hanyalah kumpulan pria yang sema-sema kehilangan arah. Setiap dari kami membawa luka masing-masing, dan kami menutupinya dengan tato, alkohol, dan kekerasan. Chicago adalah rumah kami, tapi rumah yang selalu lapar akan korban baru, dan kami memberinya makan tanpa ragu. Malam-malam kami dipenuhi transaksi gelap dan konflik antar wilayah. Tidak ada ruang untuk rasa bersalah. Jika ragu sedikit saja, kau akan tersingkir. Itulah hukum kami. Aku belajar cepat, terlalu cepat, sampai suatu hari aku sadar, aku sudah tidak mengenali wajahku sendiri saat bercermin. Mata ini kosong, penuh waspada, seolah dunia adalah musuh abadi. Kami punya uang, senjata, dan reputasi. Tapi anehnya, tidak satupun dari itu yang bisa membuat tidurku nyenyak. Setiap malam aku terbangun dengan dada sesak, bukan karena takut mati, tapi karena tidak tahu untuk apa aku hidup. Namun di lingkaran kami, pertanyaan seperti itu dianggap kelemahan. Jadi aku simpan sendiri, dalam diam. Perubahan itu datang bukan dengan ledakan atau drama besar. Ia datang pelan, hampir tidak masuk akal. Sebuah peristiwa kecil yang seharusnya tidak berarti apa-apa bagi pria sepertiku. Tapi justru disitulah semuanya runtuh. Suatu malam, saat kami sedang menghindari patroli, kami menemukan sebuah masjid kecil. Bangunannya tua, tersembunyi di antara gudang dan bangunan beton yang terlupakan. Lampunya redup, pintunya terbuka. Dari dalam, terdengar suara yang asing di telingaku. Bukan teriakan, bukan ancaman, tapi lantunan yang tenang. Aku tidak tahu mengapa kakiku berhenti melangkah. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku tidak merasa perlu menguasai ruangan. Tidak ada yang menodong, tidak ada yang berteriak. Hanya orang-orang yang bersujud, seolah dunia di luar sana tidak ada. Malam itu, aku tidak masuk. Tapi aku juga tidak pergi. Dan sejak saat itu, sesuatu di dalam diriku mulai retak. Retakan kecil yang nantinya akan merobohkan seluruh bangunan hidup yang kubangun dari kekerasan. Dan tanpa kusadari, malam itulah awal dari kehancuranku sebagai gangster dan kelahiranku sebagai manusia yang baru. Sejak malam itu, masjid kecil di antara gudang-gudang tua itu terus muncul di kepalaku. Padahal sebelumnya, aku nyaris tidak pernah memperhatikan bangunan apapun kecuali yang bisa menghasilkan uang atau menjadi medan konflik. Namun entah mengapa, tempat itu seperti meninggalkan bekas. Bukan di ingatan, tapi di dada. Setiap kali melewati wilayah itu, langkahku selalu melambat tanpa kusadari. Aku mulai datang lebih sering, tidak untuk masuk. Hanya berdiri di seberang jalan, berpura-pura merokok atau mengecek ponsel. Dari kejauhan aku mengamati orang-orang yang keluar masuk. Tidak ada wajah mencurigakan, tidak ada sikap waspada berlebihan. Mereka berjalan biasa saja, seperti manusia yang tidak membawa beban berat di bahu mereka. Suatu malam, salah satu dari kami, Liam, menyadari kebiasaan anehku. Dia bertanya singkat, tanpa basa-basi, "Lo nunggu siapa?" Aku tidak menjawab. Bahkan aku sendiri tidak tahu apa yang kutunggu. Yang jelas, aku tidak sedang mengincar target. Dan itu membuatku merasa asing dengan diriku sendiri. Hingga akhirnya, hujan turun deras. Chicago malam itu dingin dan basah. Kami terjebak di wilayah itu, tanpa tempat berteduh yang layak, tanpa banyak bicara. Aku melangkah menuju masjid itu. Pintu kayunya masih terbuka. Sama seperti pertama kali kulihat, lampu kuning redup menyambut kami. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku masuk ke sebuah tempat tanpa rencana menguasainya. Tidak ada yang menatap kami dengan curiga, padahal tato kami jelas. Jaket kulit kami basah, bau jalanan masih menempel. Seorang pria tua hanya mengangguk pelan dan menunjuk gerak sepatu. Gerakannya tenang, seolah kedatangan kami bukan sesuatu yang perlu dipertanyakan. Aku berdiri kikuk,
Tidak tahu harus berbuat apa. Lantai dingin menyentuh telapak kakiku saat aku melepas sepatu. Di dalam, beberapa orang sedang salat. Gerakan mereka pelan, tertib, tanpa tergesa. Tidak ada teriakan, tidak ada komando, hanya kesunyian yang terasa berat, tapi menenangkan. Aku tidak ikut salat. Aku hanya duduk di sudut, menatap lantai. Namun disitulah sesuatu yang tidak pernah kualami sebelumnya terjadi. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa harus waspada. Tidak perlu menjaga punggung. Tidak perlu menilai siapa kawan atau lawan. Dadaku terasa longgar. Dan itu membuatku takut sekaligus lega. Entah siapa yang memulai, tapi satu persatu, Riken-Rikongku ikut duduk. Kami terdiam. Tidak ada obrolan. Hujan di luar terdengar samar, tertahan oleh dinding masjid yang tipis. Dalam diam itu, aku merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang sedang menarik beban besar dari pundakku, perlahan tapi pasti. Malam itu kami pulang tanpa membawa apapun. Tidak uang, tidak kesepakatan. Tapi ada sesuatu yang tertinggal di dalam diri kami. Dan sejak saat itu, masjid kecil itu bukan lagi sekadar bangunan tua. Ia menjadi tempat pertama di mana aku merasa aman. Tanpa kekuasaan, tanpa senjata, tanpa topeng. Dan aku tahu, jalan hidupku sudah mulai bergeser. Meski aku belum berani mengakuinya. Perubahan tidak datang sekaligus. Ia merayap pelan. Hampir tak terasa. Namun, justru itu yang paling berbahaya bagi kehidupan lamaku. Sejak malam hujan itu, aku dan Riken-Rikongku mulai sering kembali ke masjid kecil tersebut. Tidak ada yang memaksa. Tidak ada janji keuntungan. Kami datang karena ada sesuatu di sana yang tidak kami temukan dimanapun di Chicago. Awalnya kami hanya duduk, diam, mendengarkan. Tidak paham apa yang dibaca. Tapi kami tahu itu bukan omong kosong. Ada ketenangan yang aneh saat suara iyat-iyat itu mengalir. Seperti suara air yang jatuh ke tanah retak setelah kemarau panjang. Tidak langsung membuat segalanya hijau, tapi cukup untuk memberi harapan. Aku sering menunduk, menatap lenganku sendiri. Tato-tato hitam yang dulu kubanggakan, kini terasa seperti catatan dosa yang tidak bisa kuhapus. Setiap gambar punya cerita, setiap garis punya korban. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa bangga melihatnya. Aku merasa malu. Perasaan yang nyaris tidak pernah kuizinkan muncul dalam hidupku. Rekan-rekanku pun berubah. Liam, yang biasanya paling keras dan paling cepat naik pitam, kini bisa duduk paling lama. Tangannya yang besar dan kasar sering terlihat gemetar saat mencoba mengikuti gerakan salat. Tidak sempurna, banyak salah. Tapi anehnya, tidak ada yang menertawakan, tidak ada yang mengoreksi dengan nada merendahkan. Semua dibiarkan belajar dengan caranya sendiri. Kami mulai belajar wudu. Air dingin menyentuh kulit kami yang penuh bekas luka. Rasanya seperti membersihkan lebih dari sekadar debu dan keringat. Setiap basuhan membuat pikiranku melayang ke masa lalu yang ingin kulupakan. Tapi kali ini aku tidak melarikan diri. Aku menghadapinya, meski dengan napas berat. Suatu malam, saat ayat dibacakan lebih lama dari biasanya, sesuatu di dalam diriku runtuh. Aku tidak tahu ayat apa, tidak tahu artinya. Tapi dadaku tiba-tiba sesak. Mataku panas, tanpa aba-aba, air mata jatuh. Aku berusaha menahannya. Gengsi lamaku memberontak, tapi tubuhku tidak patuh. Aku menangis di masjid dengan tato di wajah dan bekas kehidupan gelap di seluruh tubuhku. Tangisan yang selama puluhan tahun kutahan. Tidak ada yang menoleh heran, tidak ada yang menghampiri dengan berisik. Mereka membiarkanku menangis, seolah tahu bahwa ini adalah proses yang harus kulewati sendiri. Malam itu, aku sadar bahwa kekerasan selama ini hanyalah cara primitif untuk menutupi ketakutan. Dan ayat-ayat yang tidak kupahami itu justru membongkar semua lapisan pelindung palsu yang kubangun. Kami pulang dengan wajah berbeda. Tidak lebih rapi, tidak lebih kaya, tapi lebih jujur. Dan sejak saat itu, kami bukan lagi sekadar pria bertato yang mampir ke masjid. Kami adalah murid-murid yang baru belajar mengenal dirinya sendiri dengan canggung, dengan banyak salah. Tapi untuk pertama kalinya, dengan niat yang benar, setelah beberapa minggu bolak-balik ke masjid kecil itu, kami mulai merasa ada yang kurang. Bukan dalam arti ritual, tapi dalam cara kami menjalani perubahan ini. Duduk, mendengar, dan belajar memang menenangkan. Tapi rasanya belum cukup untuk menebus apa yang sudah kami lakukan selama bertahan-tahan di jalanan Chicago. Gagasan itu muncul tanpa rapat resmi, tanpa diskusi panjang.
Liam yang pertama kali menyebutkannya dengan nada setengah ragu. Kalau iman ini cuma berhenti di masjid, apa bedanya sama hidup lama kita? Cuma ganti tempat kumpul? Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada ancaman apapun di masa lalu. Kami mulai bertanya-tanya sendiri, apa gunanya perubahan kalau tidak berdampak ke sekitar? Kami hidup di kota yang keras, penuh orang-orang tersingkir, tunawisma, pecandu, veteran perang yang dilupakan. Dulu mereka hanya bagian dari latar belakang kota yang tidak pernah kami pedulikan. Kini wajah-wajah itu justru menghantui kami. Setiap selesai salat, akhirnya kami sepakat melakukan sesuatu yang sederhana. Kami menyebutnya Jumat Berkah, meski kami sendiri belum sepenuhnya paham maknanya. Tidak ada konsep besar, tidak ada spanduk. Kami hanya membeli sup hangat, roti, dan kopi dengan uang yang dulu biasa kami habiskan untuk hal-hal kotor. Jumat pertama itu kacau, kami kanggung. Tangan-tangan yang terbiasa mengancam, kini harus menawarkan makanan. Beberapa orang tunawisma menatap kami dengan curiga. Wajar, wajah kami tidak berubah. Tato masih ada, badan masih besar, aura masa lalu belum hilang. Tapi kami bertahan. Aku ingat seorang pria tua dengan jaket lusuh menatapku lama sebelum akhirnya menerima sup yang kutawarkan. Dia berkata pelan, "Ini bukan jebakan kan?" Pertanyaan itu menusukku. Aku tersenyum kaku dan menjawab sejujurnya, "Bukan. Kami cuma lagi belajar jadi manusia." Hari itu tidak ada ceramah, tidak ada ajakan. Kami hanya berdiri, membagikan makanan, dan mendengarkan cerita mereka tentang kehilangan rumah, keluarga, dan harga diri. Anehnya, semakin lama kami mendengar, semakin kecil perasaan ingin diakui. Kami tidak datang sebagai penyelamat. Kami justru merasa sedang diselamatkan. Setiap Jumat berikutnya, jumlah kami bertambah. Rekan-rekanku yang dulu hanya tahu cara memicu konflik, kini sibuk menghitung porsi makanan. Senjata kami ganti dengan termos. Tatapan curiga perlahan berubah menjadi anggukan kecil. Ada kepercayaan yang tumbuh, meski lambat. Masjid kecil itu tidak mengatur kami, tidak mengawasi, tapi entah bagaimana, ia menjadi pusat dari semua kegiatan ini. Dari tempat itulah kami belajar bahwa iman bukan hanya soal sujud dan doa, tapi tentang keberanian turun ke jalan dengan niat yang lurus. Disitulah aku mulai sadar, jalanan yang dulu kami kuasai dengan ketakutan, kini menjadi tempat kami belajar rendah hati. Jumat Berkah di Chicago mungkin kecil dan tidak dikenal siapapun, tapi bagi kami itulah langkah pertama menjauh dari masa lalu dan mendekati kehidupan yang benar-benar baru. Perubahan besar dalam hidup kami justru tidak datang dari seorang ustaz terkenal atau tokoh besar. Ia datang dari seorang pemuda berwajah tenang, berjaket sederhana, dengan ransel yang tampak lebih berat dari tubuhnya. Namanya Muhammad Azam, mahasiswa dari Indonesia yang datang ke Chicago untuk belajar, tapi tanpa sadar justru mengajari kami banyak hal yang tidak pernah kami pelajari seumur hidup. Pertama kali aku melihatnya, tidak ada yang istimewa secara tampilan. Tubuhnya tidak besar, suaranya tidak keras, bahkan dia hampir selalu menunduk saat berbicara. Namun, ada sesuatu yang membuat kami semua, mantan pria-pria paling berisik di jalanan, justru memilih diam ketika dia ada. Azam mulai sering muncul di masjid kecil itu. Dia tidak mengambil posisi di depan, tidak memimpin, tidak mengatur. Dia hanya membantu, mengatur sandal, membersihkan lantai, mengangkat galon air, dan memastikan tidak ada makanan yang terbuang setelah kegiatan Jumat Berkah. Hal-hal kecil yang dulu tidak pernah kami perhatikan. Yang aneh, tidak ada kesan menghakimi dari dirinya. Dia tidak pernah bertanya tentang masa lalu kami. Tidak pernah terlihat takut dengan tato di wajah atau tangan kami. Baginya, kami hanyalah jamaah lain yang sedang belajar. Sikap itu membuat kami kikuk. Terlalu terbiasa dinilai dari reputasi. Kami tidak tahu harus bersikap bagaimana ketika diperlakukan sebagai manusia biasa. Aku mulai memperhatikannya lebih dalam. Cara dia berbicara selalu pelan, tapi jelas. Tidak bertele-tele, tidak sok pintar. Jika ditanya, dia menjawab secukupnya. Jika tidak tahu, dia jujur mengakuinya. Kejujuran sederhana itu terasa asing di dunia yang selama ini kami tinggali. Suatu sore, saat kami duduk setelah salat asar, Azam bercerita tentang kampung halamannya, tentang masjid yang selalu ramai, tentang orang-orang yang saling menyapa tanpa kepentingan, tentang sedekah yang dilakukan tanpa kamera dan tanpa ingin dikenal.
Ceritanya tidak terdengar seperti promosi, justru seperti kenangan yang dia rindukan. Rekan-rekanku mendengarkan tanpa menyela. Bahkan Liam, yang biasanya tidak tahan duduk lama, tetap diam dengan mata tertuju pada lantai. Ada rasa malu yang muncul. Kami yang merasa sudah berubah, mendadak sadar betapa dangkalnya pemahaman kami tentang Islam. Azam tidak pernah berkata bahwa kami salah. Tapi dari caranya bersikap, kami tahu masih jauh dari benar. Dia menjadi cermin yang tidak menyakitkan, tapi jujur. Kehadirannya membuat kami ingin menjadi lebih baik. Bukan karena takut dosa, tapi karena tidak ingin mengecewakan nilai yang dia hidupkan. Sejak hari itu, masjid kecil itu terasa berbeda, lebih hidup, lebih hangat, dan tanpa kami sadari, Azam telah menjadi poros baru dalam perjalanan kami. Bukan sebagai guru besar, tapi sebagai contoh nyata bahwa Islam bukan sekadar keyakinan, melainkan cara hidup yang utuh. Kami baru menyadari pengaruh Muhammad Azam setelah beberapa waktu bersamanya. Bukan karena ceramah panjang atau nasihat yang menekan, justru karena dia hampir tidak pernah menasihati. Azam mengajarkan sesuatu yang selama ini asing bagi kami. Perubahan tanpa suara. Ia selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir. Saat kami duduk berbincang, dia sibuk memastikan sandal tersusun rapi. Ketika kami selesai makan bersama, dia yang paling dulu mengumpulkan sisa bungkus dan memisahkan sampah. Tidak ada ekspresi lelah. Tidak ada wajah ingin dipuji. Semua dilakukan seolah itu hal paling normal di dunia. Awalnya kami tidak terlalu peduli. Namun, lama-kelamaan, sikap itu mengganggu batinku. Bukan karena buruk, tapi karena membuatku bercermin. Aku yang dulu selalu ingin berada di posisi paling depan, mendadak merasa kecil. Tanpa sepatah kata pun, Azam membuatku mempertanyakan caraku berislam sejauh ini. Suatu kali aku melihatnya memungut sebutir nasi yang jatuh ke lantai. Dia membersihkannya dengan tisu, lalu memakannya. Gerakannya cepat dan alami. Tidak dramatis, namun pemandangan itu membuatku terdiam lama. Dalam hidupku, aku pernah menumpahkan darah demi uang. Tapi di hadapanku, ada seseorang yang menghargai rezeki sekecil itu tanpa merasa hina. Cara dia berbicara juga sama. Tidak meninggikan suara, tidak memotong pembicaraan, bahkan saat Liam dengan gaya kasarnya bertanya tentang dosa masa lalu yang tidak mungkin ditebus, Azam tidak langsung menjawab. Dia diam sejenak, lalu berkata, "Yang penting bukan seberapa hitam masa lalu kita, tapi apakah hari ini kita masih mau berubah?" Kalimat itu sederhana, tapi tepat sasaran. Tidak mengutip kitab, tidak menghakimi, namun menghantam tepat ke dada. Kami mulai meniru tanpa sadar. Awalnya kikuk. Tangan-tangan kasar kami mencoba menyusun sandal dengan rapi. Mulut yang biasa bicara kasar mulai menahan diri. Beberapa dari kami bahkan mulai meminta maaf untuk hal-hal kecil. Sesuatu yang dulu dianggap memalukan. Azam tidak pernah menuntut kami menjadi seperti dirinya. Dia hanya konsisten menjadi dirinya sendiri. Dan justru itu yang paling berat. Tidak ada topeng, tidak ada pencitraan, keislamannya hidup, bukan dipajang. Suatu malam, aku menyadari bahwa kami tidak lagi datang ke masjid hanya untuk merasa tenang. Kami datang karena tidak ingin menjadi versi lama dari diri kami sendiri. Azam menjadi pengingat diam-diam bahwa Islam bukan sekadar ritual yang menghapus dosa, tapi disiplin harian yang membentuk karakter. Dan di sanalah aku benar-benar mengerti. Dakwah paling kuat bukan yang lantang terdengar, tapi yang membuat orang lain berubah tanpa merasa diperintah. Tidak ada dari kami yang pernah diajari cara mengekspresikan perasaan. Di dunia tempat kami tumbuh, emosi adalah kelemahan. Menangis berarti kalah. Menunjukkan rasa sedih sama dengan membuka celah untuk dihancurkan. Jadi kami belajar satu hal sejak awal. Tahan semuanya, apapun risikonya. Namun kehadiran Azam perlahan merusak aturan tak tertulis itu. Bukan dengan perlawanan, tapi dengan ketenangan yang konsisten. Kami yang biasanya saling mengejek jika ada yang terlihat rapuh, kini mulai diam saat melihat salah satu dari kami menunduk terlalu lama setelah doa. Tangisan pertama bukan milikku, tapi milik Liam, pria paling besar di antara kami. Suaranya berat, langkahnya selalu keras. Namun suatu malam setelah salat, dia tidak langsung bangkit. Dia tetap duduk, menatap lantai. Bahunya bergetar. Awalnya kami kira dia hanya kelelahan, sampai akhirnya suara itu keluar pelan, tertahan, seperti sesuatu yang terlalu lama dikunci. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang menertawakan. Kami hanya saling pandang.
Bingung harus bersikap bagaimana. Azam tidak mendekat. Dia tetap di tempatnya, memberi ruang. Itu keputusan yang tepat. Karena untuk pria seperti kami, ruang lebih penting daripada pelukan. Liam akhirnya bicara tentang ibunya yang meninggal saat dia di penjara, tentang anaknya yang tidak pernah mau menemuinya, tentang rasa bersalah yang selama ini dia kubur di balik kekerasan. Kata-katanya tidak rapi, banyak jeda, tapi setiap kalimat terasa jujur. Malam itu, tembok kami runtuh satu persatu. Pria-pria yang dulu ditakuti, kini duduk melingkar, dengan mata basah dan napas berat. Aku sendiri akhirnya tidak mampu menahan. Air mata itu keluar begitu saja. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku sudah terlalu lelah berpura-pura kuat. Azam akhirnya bicara. Singkat, tidak menenangkan secara berlebihan. Dia hanya berkata bahwa Allah tidak menilai kami dari air mata, tapi dari keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuat kami bertahan malam itu tanpa kembali ke kebiasaan lama. Sejak saat itu, kami tidak lagi malu dengan tangisan. Bukan berarti kami menjadi lemah. Justru sebaliknya, kami merasa lebih ringan. Lebih sadar, tangisan itu seperti pembersihan, membuang racun yang selama ini menggerogoti hati. Kami belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada kemampuan melukai, tapi pada keberanian menghadapi luka sendiri. Dan, ironisnya, pelajaran itu datang bukan dari perkelahian, tapi dari keheningan masjid kecil di tengah kota yang keras. Disitulah kami, para mantan preman, mulai belajar satu hal paling sulit dalam hidup kami, menjadi manusia. Tanpa topeng, malam-malam di Chicago selalu dingin, tapi malam itu terasa berbeda. Udara menusuk lebih dalam, seolah ingin menguji niat kami yang masih rapuh. Jumat berkah kali ini kami lakukan lebih jauh dari biasanya. Di area kolong jalan layang tempat para tunawisma berkumpul, tempat yang dulu sering kami lewati tanpa pernah berhenti, kecuali jika ada urusan gelap. Azam ikut bersama kami. Dia tidak banyak bertanya, tidak meminta perlakuan khusus. Dia hanya membawa termos besar berisi sup hangat dan beberapa kantong roti. Aku memperhatikan caranya berjalan, tenang dan tanpa ragu, seolah tempat itu sama amannya dengan halaman rumahnya sendiri. Awalnya aku khawatir bukan pada tunawisma, tapi pada reken-rikongku sendiri. Banyak dari mereka masih membawa situs sisa refleks lama, tatapan waspada, bahu tegang, tangan siap bereaksi. Namun kehadiran Azam membuat suasana anehnya lebih terkendali. Dia berjalan di depan, bukan sebagai pelindung, tapi sebagai penenang. Kami mulai membagikan sup, satu persatu, tanpa syarat, tanpa pertanyaan. Aku melihat seorang pria dengan bau alkohol yang kuat mendekat. Bajunya kotor, rambutnya kusut. Refleks lamaku muncul, tapi aku menahannya. Sebelum aku sempat bereaksi, Azam sudah lebih dulu mendekat. Dia tersenyum, menatap mata pria itu, dan menyerahkan semangkuk sup dengan dua tangan. Tidak ada ekspresi jijik, tidak ada jarak. Pria itu terdiam beberapa detik sebelum akhirnya berkata pelan, "Sudah lama tidak ada yang melihatku seperti ini." Kalimat sederhana itu menghantamku. Selama ini aku mengira kekerasan adalah bahasa paling jujur. Ternyata perhatian yang tulus jauh lebih menghancurkan pertahanan. Malam itu, kami mendengar banyak cerita tentang kehilangan pekerjaan, tentang kecanduan, tentang keluarga yang tidak pernah kembali. Azam mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menyela, tidak memberi solusi instan, hanya hadir. Dan entah bagaimana, kehadiran itu cukup. Aku sadar sesuatu. Selama ini aku menjalani Islam sebatas ritual, salat, doa, dan tangisan pribadi. Tapi malam itu aku melihat Islam yang bergerak, yang turun ke jalan, yang tidak memilih-milih siapa pantas disantuni. Saat kami selesai, tangan kami kaku karena dingin, namun dada kami hangat. Kami pulang tanpa banyak bicara. Tidak ada rasa bangga, tidak ada rasa ingin dipuji, hanya kelelahan yang jujur dan kepuasan yang tidak bisa dibeli. Di mobil, Azam berkata pelan, kadang yang mereka butuhkan bukan makanan, tapi diakui sebagai manusia. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Malam itu aku sadar, perubahan sejati tidak terjadi di ruang yang nyaman. Ia terjadi saat kita memilih tetap lembut di tempat yang keras. Dan malam dingin itu, di bawah jalan layang Chicago, kami belajar arti kemanusiaan yang sesungguhnya. Seiring waktu berjalan, masjid kecil itu semakin hidup. Bukan karena jumlah jamaah bertambah drastis,
tapi karena atmosfernya berubah. Tawa mulai terdengar di sela-sela kesibukan. Percakapan ringan muncul setelah salat. Kami yang dulu hanya datang, duduk, lalu pulang, kini mulai betah berlama-lama. Dan di pusat perubahan itu, selalu ada Muhammad Azam. Justru, disitulah ketakutan itu muncul. Bukan ketakutan akan masa lalu, tapi ketakutan kehilangan sesuatu yang baru saja kami temukan. Kami tahu sejak awal Azam bukan bagian permanen dari hidup kami. Dia datang ke Amerika untuk belajar, ada waktu, ada batas. Dan batas itu makin hari makin terasa dekat. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil. Cara Azam menatap ponselnya lebih lama setelah menerima pesan dari rumah. Cara dia terdiam saat menyebut Indonesia. Cara senyumnya berubah setiap kali berbicara tentang orang tuanya. Semua itu menjadi pertanda yang tidak pernah dia ucapkan secara langsung. Rekan-rekanku juga merasakannya. Liam suatu malam bertanya lirih, "Dia bakal balik kan?" Tidak ada yang menjawab, karena kami semua tahu jawabannya. Tapi tidak ada yang siap menerimanya. Ketergantungan itu membuatku gelisah. Bukan karena aku takut sendirian, tapi karena aku tahu betapa rapuhnya perubahan ini. Kami baru belajar berjalan lurus setelah lama terbiasa menyimpang. Dan Azam adalah penunjuk arah kami. Tanpanya, kami takut kembali tersesat. Aku mulai berpikir keras. Apakah iman kami hanya bertahan selama ada seseorang seperti Azam? Apakah semua ini akan runtuh begitu dia pergi? Pertanyaan-pertanyaan itu mengganggu tidurku. Untuk pertama kalinya, aku takut bukan karena ancaman fisik, tapi karena kemungkinan kehilangan pegangan hidup. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara dengannya. Aku tidak bertanya langsung soal kepulangan. Aku hanya berkata bahwa masjid ini terasa berbeda sejak kehadirannya. Azam tersenyum, tapi senyum itu singkat. Dia tidak menyangkal, tidak juga mengiyakan. Dia hanya berkata, "Tempat ini sudah baik sebelum aku datang. Aku cuma numpang belajar juga." Jawaban itu menenangkan, tapi tidak sepenuhnya, karena aku tahu kerendahan hatinya justru menegaskan betapa besar perannya bagi kami. Sejak saat itu, kami mulai lebih menghargai setiap momen bersamanya. Setiap obrolan, setiap nasihat singkat, setiap tindakan kecil yang dia lakukan. Kami seperti orang yang sadar waktu sedang menipis, tapi tidak tahu kapan jarum akan berhenti bergerak. Ketakutan itu tidak membuat kami menjauh. Justru sebaliknya, kami menjadi lebih serius, lebih sungguh-sungguh, karena kami sadar jika hari itu tiba, kami harus mampu berdiri tanpa bergantung sepenuhnya pada satu sosok. Dan di sanalah, di antara rasa syukur dan kecemasan, kami belajar bahwa perpisahan adalah ujian berikutnya. Bukan untuk Azam, tapi untuk iman kami sendiri. Hari itu, udara Chicago terasa lebih berat dari biasanya. Bukan karena cuaca, tapi karena sesuatu yang sudah lama kami takutkan, akhirnya diucapkan. Kami berkumpul di ruang salat setelah Isya. Tidak ada tawa. Tidak ada obrolan ringan. Muhammad Azam duduk di hadapan kami dengan wajah yang tenang, tapi matanya menyimpan kegelisahan yang jelas. Dia membuka pembicaraan dengan kalimat sederhana. Masa studinya telah selesai. Sudah waktunya pulang. Tidak ada drama. Tidak ada nada berlebihan. Tapi bagi kami, kalimat itu seperti palu yang menghantam kepala secara bersamaan. Tidak ada yang langsung bereaksi. Lia menunduk. Aku memandangi lantai, beberapa rekan lain bersandar ke dinding dengan napas berat. Kami bukan anak-anak, tapi saat itu rasanya seperti kehilangan orang tua kedua. Seseorang yang membimbing tanpa merasa lebih tinggi. Aku akhirnya bicara dengan suara yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Aku bertanya, bagaimana kami bisa menjaga adab dan cara hidup yang telah kami pelajari jika dia tidak ada lagi di sisi kami? Pertanyaan itu bukan keluhan, itu ketakutan yang jujur. Azam mendengarkan tanpa memotong. Dia tidak langsung menjawab. Sejenak dia diam, seperti sedang menimbang sesuatu yang besar. Lalu dia tersenyum kecil, senyum yang tidak menenangkan, tapi jujur. Dia berkata bahwa iman tidak boleh bergantung pada manusia, tapi manusia bisa menjadi jalan untuk melihat kebenaran dengan lebih jelas. Kami mengangguk. Meski jauh di dalam hati kami tahu, kami belum siap berjalan sendiri. Lalu dia mengucapkan kalimat yang tidak pernah terlintas di benak kami. Dengan nada ragu tapi tulus, dia menawarkan agar kami ikut ke Indonesia, bukan untuk menetap, bukan untuk kabur dari hidup, tapi untuk melihat langsung dari mana semua nilai yang dia ceritakan itu berasal. Ruangan langsung berubah. Beberapa dari kami mendongak, beberapa lainnya
menghela napas panjang. Aku sendiri merasa seperti baru saja mendengar sesuatu yang mustahil. Indonesia adalah dunia yang sama sekali asing bagi kami, jauh berbeda. Tidak pernah masuk peta hidup kami sebelumnya. Namun anehnya, tidak ada yang menertawakan ide itu. Tidak ada yang menolak. Justru ada keheningan yang penuh perhitungan. Aku melihat wajah-wajah bertato itu berubah. Ada rasa takut, tapi juga harapan yang lama tidak kami rasakan. Aku membayangkan jalanan Chicago yang selama ini menjadi medan hidupku. Lalu aku membayangkan tempat lain yang belum pernah kulihat, tapi terasa lebih dekat di hati. Untuk pertama kalinya, aku tidak berpikir soal risiko. Aku berpikir soal kesempatan. Tanpa voting, tanpa diskusi panjang, kami sepakat, jika ada satu kesempatan untuk memperkuat perubahan ini, kami tidak ingin melewatkannya. Malam itu, kami tidak hanya menerima perpisahan, kami justru membuka pintu menuju perjalanan yang sama sekali baru. Dan tanpa kami sadari, keputusan itulah yang akan mengubah hidup kami, jauh melampaui apapun yang pernah kami bayangkan. Keputusan sudah dibuat, dan seperti semua keputusan besar dalam hidup kami, konsekuensinya datang tanpa menunggu kesiapan. Perjalanan ke Indonesia bukan rencana kecil yang bisa dijalani sambil lalu. Ia menuntut pengorbanan nyata, waktu, uang, dan yang paling berat, identitas lama yang selama ini kami pegang erat. Kami mulai menghitung apa yang kami miliki, bukan dengan rasa bangga seperti dulu, tapi dengan kesadaran baru. Beberapa aset yang tersisa dari kehidupan lama masih ada. Kendaraan, properti kecil, dan tabungan yang asal-usul tidak selalu bersih. Dulu, semua itu adalah simbol keberhasilan. Kini, kami melihatnya sebagai beban yang harus dilepaskan. Menjualnya bukan perkara mudah. Bukan karena prosesnya rumit, tapi karena setiap barang membawa cerita. Setiap transaksi mengingatkan kami pada siapa diri kami dulu. Aku sendiri menjual motor kesayanganku, kendaraan yang dulu menemaniku, menguasai wilayah tertentu. Saat kunci berpindah tangan, aku merasa seperti menutup satu bab hidup yang tidak akan kubuka kembali. Rekan-rekanku mengalami hal serupa. Liam menjual perhiasan yang dulu ia simpan sebagai dana darurat. Yang lain melepas apartemen kecil yang sering dijadikan tempat pelarian. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan. Kami melakukannya dengan tenang, seolah sedang membereskan rumah sebelum pindah selamanya. Persiapan administratif juga dimulai. Paspor, visa, jadwal, semua terasa asing. Kami yang dulu terbiasa melanggar hukum, kini duduk rapi mengisi formulir dengan patuh. Ironis, tapi itulah kenyataannya. Setiap tanda tangan terasa seperti komitmen, bukan sekadar formalitas. Muhammad Azam membantu kami dengan sabar, menjelaskan prosedur, budaya, dan hal-hal kecil yang harus kami perhatikan nanti. Dia tidak memposisikan diri sebagai pemandu wisata, tapi sebagai pengingat bahwa kami datang untuk belajar, bukan untuk menghakimi atau merasa lebih baik. Di sela-sela kesibukan, rasa ragu sesekali muncul. Apakah ini keputusan yang terlalu nekat? Apakah kami hanya sedang lari dari masa lalu? Namun setiap kali keraguan itu datang, aku teringat perasaan saat pertama kali duduk di masjid kecil itu. Perasaan tenang tanpa ancaman. Dan aku tahu, ini bukan pelarian. Ini pencarian. Hari demi hari berlalu cepat. Uang hasil penjualan dikumpulkan, bukan untuk senjata atau bisnis gelap, tapi untuk tiket dan bekal perjalanan spiritual. Kami menyadari, untuk pertama kalinya dalam hidup, kami sedang menanam investasi yang tidak bisa diukur dengan angka. Menjual masa lalu memang menyakitkan, tapi menahannya jauh lebih berbahaya. Dan saat semua persiapan hampir selesai, aku sadar satu hal. Kami bukan sedang pergi dari Chicago, kami sedang pergi dari diri kami yang lama. Hari keberangkatan tiba tanpa upacara khusus. Tidak ada yang mengantar kami ke bandara dengan pelukan berlebihan. Kami datang dengan ransel besar di punggung dan pikiran yang masih penuh pertanyaan. Chicago, pagi itu tampak sama seperti biasanya. Sibuk, dingin, tidak peduli bahwa sekelompok pria bertato sedang meninggalkan hidup lama mereka tanpa jaminan akan kembali sama. Bandara terasa asing, bukan karena tempatnya, tapi karena perasaan kami sendiri. Dulu kami datang ke tempat seperti ini dengan tujuan jelas, urusan bisnis, pelarian, atau pengamanan. Kali ini berbeda. Kami datang sebagai murid, bukan penguasa, sebagai orang yang ingin belajar, bukan mengendalikan. Di ruang tunggu, aku melihat rekan-rekanku satu persatu. Lia membaca buku kecil tentang adab yang dipinjamkan Azam. Yang lain
memutar tasbih di jari-jari yang dulu terbiasa menggenggam senjata. Pemandangan itu terasa tidak nyata, namun justru disitulah aku merasakan ketenangan. Saat pesawat lepas landas, aku menatap kota dari balik jendela. Lampu-lampu Chicago mengecil perlahan. Tidak ada rasa kehilangan yang dramatis. Yang ada hanya kesadaran bahwa aku sedang menutup satu pintu tanpa niat membukanya kembali. Aku tidak tahu apa yang menunggu di seberang samudra. Tapi untuk pertama kalinya, ketidaktahuan itu tidak membuatku takut. Perjalanan panjang itu kami isi dengan obrolan sederhana, tidak banyak bercanda, tidak banyak rencana besar. Kami lebih sering diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Azam sesekali menunjuk peta di layar kursi, menjelaskan posisi Indonesia jauh, sangat jauh. Namun entah mengapa, jarak itu terasa pantas. Aku kesulitan tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan suara azan yang sering diceritakan Azam muncul di kepala. Bukan azan masjid kecil di Chicago, tapi azan yang katanya bersahut-sahutan dari segala arah. Aku tidak tahu seperti apa rasanya, tapi aku menantikannya. Belasan jam di udara berlalu lebih cepat dari yang kukira. Mungkin karena kami tidak menghitung waktu dengan resah. Mungkin karena harapan mengalihkan kelelahan. Saat pengumuman pendaratan terdengar, aku merasakan sesuatu di dadaku bergerak, seperti antusiasme yang lama terkubur. Kami merapikan pakaian, bukan karena ingin terlihat hebat, tapi karena ingin menghormati tempat yang akan kami datangi. Azam berdiri paling depan, menunggu kami siap. Wajahnya terlihat lega, seolah ia akhirnya membawa pulang sesuatu yang penting. Saat roda pesawat menyentuh landasan, aku menghela napas panjang. Aku sadar satu hal. Perjalanan ini bukan sekadar perpindahan lokasi. Ini adalah titik balik. Dan apapun yang menunggu di depan, aku tahu hidupku tidak akan pernah kembali ke jalur lama setelah langkah ini. Begitu pintu pesawat terbuka, udara hangat langsung menyergap wajah kami. Lembab, tebal. Berbeda jauh dari udara kering Chicago yang biasa kami hirup. Napasku sempat tertahan sesaat. Bukan karena sesak, tapi karena sensasi asing yang langsung memenuhi paru-paru. Ini bukan sekadar negara lain. Ini dunia yang sama sekali berbeda. Kami berjalan menyusuri lorong bandara dengan langkah pelan. Tidak ada yang berbicara. Mata kami sibuk mengamati. Wajah-wajah yang lalu lalang terlihat santai. Bahkan saat antre panjang, tidak ada ekspresi tergesa yang biasanya kami lihat di bandara Amerika. Orang-orang tersenyum ringan, berbicara pelan, dan saling menunggu tanpa keluhan. Muhammad Azam berjalan di depan. Langkahnya mantap, seolah tempat ini mengenalnya dengan baik. Kami mengikuti dari belakang. Barisan pria bertato dengan ransel besar, kontras dengan suasana sekitar. Aku sempat merasa canggung. Refleks lama membuatku waspada. Takut tatapan curiga, tapi itu tidak terjadi. Petugas imigrasi menatap paspor kami satu persatu. Wajahnya datar, profesional. Tidak ada tanya berlebihan. Tidak ada sikap menghakimi. Stempel mendarat di pasporku dengan bunyi pendek yang entah mengapa terasa sakral. Seolah mengesahkan langkah besar yang baru saja kuambil. Begitu keluar dari area kedatangan, suasana langsung berubah. Suara bercampur, bahasa yang tidak kupahami, tawa, panggilan, bunyi roda koper beradu dengan lantai. Semua terasa hidup. Tidak tertata sempurna, tapi hangat. Berbeda dengan kerapian dingin yang biasa kami kenal. Aku menarik napas dalam-dalam. Ada aroma khas di udara, campuran asap kendaraan, makanan, dan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Anehnya, aku tidak merasa terganggu. Justru terasa bersahabat. Seolah kota ini menyambut tanpa syarat. Kami naik kendaraan besar yang sudah disiapkan. Dalam perjalanan, aku menempelkan wajah ke kaca jendela. Jalanan ramai, motor berseliweran. Orang-orang saling menyalip, tapi tanpa kemarahan. Klakson berbunyi, tapi tidak terasa agresif. Semua bergerak dengan aturan tak tertulis yang aneh, tapi berjalan. Rekan-rekanku duduk terdiam. Tidak ada komentar sinis, tidak ada keluhan. Aku tahu, mereka juga merasakan hal yang sama. Sebuah kekaguman yang belum berani diucapkan. Saat kendaraan melambat, matahari mulai condong ke barat. Cahaya jingga menyelimuti bangunan dan pepohonan. Azam menoleh dan berkata singkat, "Sebentar lagi azan." Aku tidak bertanya. Aku hanya menunggu. Di dalam hatiku ada perasaan yang sulit dijelaskan. Seperti seseorang yang baru pulang setelah perjalanan panjang, meski belum pernah menjejakkan kaki di tempat ini sebelumnya. Dan saat itulah aku sadar
Langkah pertama di Jakarta bukan hanya menginjak tanah baru, tapi menginjak fase hidup yang sama sekali berbeda. Kendaraan kami berhenti di pinggir jalan yang ramai. Bangunan di sekitar tampak rapat, berdiri berdampingan tanpa jarak. Masjid besar terlihat di tengah pemukiman. Tidak mencolok, tapi jelas menjadi pusat kehidupan di area itu. Aku turun dengan langkah ragu, masih mencoba mencerna semua yang kulihat sejak mendarat. Belum sempat kami masuk, sebuah suara tiba-tiba memecah udara sore. Kuat, jernih, mengalun dari menara masjid di samping kami. Azan, suara yang sebenarnya sudah akrab di telingaku, tapi kali ini terasa berbeda. Tidak terkurung di dalam ruangan kecil, tidak tenggelam oleh kebisingan kota. Aku berdiri diam, lalu tanpa jeda panjang, suara lain menyusul. Dari arah yang berbeda, menyambung, bukan menyaingi. Lalu suara ketiga, keempat, dari segala penjuru. Seolah kota ini bernapas dengan satu irama yang sama. Dadaku mendadak sesak. Napasku terputus. Aku menengadah, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan satu masjid, ini seluruh kota. Azan bersahut-sahutan, memenuhi ruang udara, menembus tembok, kendaraan, dan pikiranku yang masih terbiasa waspada. Aku merasakan sesuatu runtuh di dalam diriku. Pertahanan terakhir yang selama ini kupelihara tanpa sadar. Ego, harga diri palsu. Semua itu pecah tanpa perlawanan. Air mataku jatuh sebelum sempat kutahan. Aku menoleh ke belakang. Liam sudah terduduk di trotoar dengan kepala tertunduk, kedua tangannya menutupi wajah. Rekan-rekanku yang lain berdiri terpaku, beberapa terisak. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang perlu dijelaskan. Di Amerika, azan adalah suara minoritas. Terkadang harus dipelankan, disembunyikan, disesuaikan. Tapi di sini, azan adalah penguasa atmosfer. Tidak minta izin, tidak meminta maaf. Ia hadir sebagai pengingat yang tidak bisa diabaikan. Muhammad Azam berdiri di samping kami. Dia tidak berkata apa-apa, hanya ikut terdiam. Matanya berkaca-kaca. Mungkin dia terbiasa dengan pemandangan ini, tapi melihatnya melalui mata kami membuat segalanya terasa baru. Orang-orang di sekitar berhenti sejenak. Pedagang menutup lapak. Pengendara melambat. Anak-anak menghentikan permainan. Semua bergerak menuju satu arah dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada paksaan, hanya respons alami. Aku merasa kecil, sangat kecil. Tapi anehnya, aku tidak merasa terancam. Aku merasa diterima, seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diriku sendiri. Sesuatu yang selama ini kucari di tempat yang salah. Saat kami melangkah masuk ke masjid, kakiku terasa berat. Bukan karena lelah, tapi karena kesadaran. Aku tahu, suara azan itu telah mengubah sesuatu secara permanen. Ia bukan hanya memanggil kami untuk salat. Ia memanggil kami pulang, ke diri kami yang sebenarnya. Kami melangkah masuk ke dalam masjid dengan kepala sedikit menunduk. Bukan karena malu, tapi karena masih mencoba menenangkan diri setelah apa yang barusan kami dengar di luar. Suara azan itu masih bergaung di telingaku. Bahkan saat kami melepas sepatu dan menjejakkan kaki ke lantai masjid yang dingin dan bersih. Ruang utama masjid sangat luas. Barisan jamaah sudah mulai terbentuk. Tidak ada yang sibuk memperhatikan kami, padahal kami jelas terlihat berbeda. Tubuh besar, lengan penuh tato, wajah yang tidak mencerminkan kesan alim. Namun anehnya, tidak ada tatapan curiga, tidak ada bisik-bisik. Kami hanyalah jamaah lain yang datang untuk memenuhi panggilan yang sama. Aku berdiri di barisan belakang. Rekan-rekanku mengambil tempat di samping dan belakangku. Saat imam mulai membaca ayat, suara itu terasa kuat dan tenang. Tidak perlu keras, tidak perlu dramatis, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan tunduk. Aku mengikuti gerakan sebaik yang aku bisa. Setiap ruku dan sujud terasa berbeda. Mungkin karena tempatnya, mungkin karena suasananya. Tapi yang jelas, aku merasakan keterhubungan yang tidak pernah kurasakan sebelumnya. Aku tidak lagi merasa sebagai orang luar. Saat dahiku menyentuh lantai marmer, aku merasakan getaran aneh di tubuhku. Seolah bumi ini menerima kami tanpa bertanya dari mana kami datang. Doa-doa yang kulafalkan masih terbata. Tapi hatiku tidak ragu. Untuk pertama kalinya, aku merasa sedang berbicara, bukan sekadar mengucapkan. Setelah salat selesai, tidak ada yang langsung pergi. Jamaah saling menoleh dan bersalaman. Aku sempat ragu. Di Amerika, kebiasaan seperti ini jarang kami alami. Tapi sebelum sempat aku mundur, seorang pria tua mendekat dan menjabat tanganku dengan erat.
Senyumnya lebar. Dia mengucapkan selamat datang dalam bahasa Inggris yang terbata. Satu persatu orang lain ikut mendekat. Tidak peduli tato di lenganku, tidak peduli tubuhku yang penuh bekas masa lalu. Mereka menyambut kami seperti saudara yang lama tak pulang. Aku melihat rekan-rekanku terdiam. Beberapa bahkan tidak mampu membalas kata-kata, hanya mengangguk dengan mata basah. Keramahan itu terasa memukul lebih keras daripada kebencian, karena ia tidak memberi ruang bagi egoku untuk bertahan. Semua pertahanan runtuh. Aku sadar, di tempat ini, rasa hormat tidak didapatkan dengan ancaman, tapi dengan kerendahan hati. Kami duduk tertegun cukup lama setelah jamaah mulai bubar, mengamati orang-orang yang saling menyapa, tertawa kecil, dan pulang bersama. Tidak ada sekat, tidak ada hierarki yang mencolok. Moi, setara. Aku menatap Muhammad Azam. Dia tersenyum tipis, seolah berkata bahwa inilah yang selama ini dia ceritakan. Dan saat itu aku tahu, salat berjamaah ini bukan sekadar ritual. Ia adalah pintu masuk menuju cara hidup yang benar-benar baru. Keesokan paginya, aku terbangun oleh suara azan subuh yang kembali membelah kesunyian. Kali ini bukan dari satu arah, melainkan dari banyak penjuru. Dinding kamar penginapan bergetar pelan, seolah suara itu tidak hanya memanggil telinga, tapi huga ate. Aku bangkit tanpa rasa malas. Sesuatu telah berubah. Bahkan sebelum aku sempat berpikir panjang. Setelah subuh, Muhammad Azam mengajak kami berjalan kaki menyusuri pemukiman sekitar. Ganggang sempit terbentang di antara rumah-rumah sederhana. Pagi itu udara terasa segar, bercampur aroma tanah dan sisa hujan semalam. Anak-anak sudah berlarian. Beberapa orang dewasa duduk di depan rumah, menyapa siapapun yang lewat. Lalu kami melihatnya. Sekelompok warga berkumpul di ujung gang. Mereka membawa sapu lidi, cangkul, dan peralatan sederhana lainnya. Tidak ada seragam, tidak ada pemimpin yang berteriak memberi komando. Namun semua bergerak dengan tujuan yang sama. Azam menjelaskan bahwa ini adalah kegiatan gotong royong. Kerja bakti rutin untuk membersihkan lingkungan dan memperbaiki fasilitas umum. Aku mengernyit. Tidak ada bayaran, tidak ada kewajiban hukum. Bagiku, itu tidak masuk akal. Di Chicago, pekerjaan seperti ini selalu dibayar atau dipaksa. Namun, di sini, orang-orang datang dengan sukarela, tertawa, bercanda, seolah keringat adalah bagian dari kebersamaan, bukan penderitaan. Aku melihat seorang pria tua mengangkat tanah bersama pemuda yang jauh lebih kuat. Wajahnya lelah, tapi tersenyum. Tidak ada keluhan. Rekan-rekanku terdiam. Kami yang dulu ahli merusak fasilitas publik, kini berdiri bingung menyaksikan orang-orang memperbaikinya tanpa pamrih. Liam tidak tahan lama. Dia menggulung lengan bajunya dan ikut membantu. Tubuhnya yang besar bergerak cepat mengangkat batang kayu yang menyumbat selokan. Warga sekitar sempat terkejut, tapi reaksi mereka bukan takut. Mereka bersorak dan tertawa, menyambutnya seperti teman lama. Aku merasakan dada ini sesak, bukan karena emosi negatif, tapi karena malu. Selama ini kami hidup dari mengambil. Di sini, orang-orang hidup dari memberi. Tanpa sorotan kamera, tanpa tuntutan balasan. Kami ikut bergabung. Awalnya kikuk, salah gerak, salah posisi. Tapi tidak ada yang mempermasalahkan. Kami diterima begitu saja, seolah niat baik lebih penting daripada hasil sempurna. Saat kegiatan selesai, semua duduk bersama di pinggir jalan. Minum air, tertawa, berbagi cerita. Tidak ada jarak antara orang kaya dan miskin, antara tua dan muda. Aku menyadari, gotong royong ini bukan sekadar kerja fisik. Ini adalah sistem sosial yang menanamkan empati sejak dini. Dan disitulah aku mengerti. Yang membuat komunitas ini kuat bukan aturan keras, tapi kebiasaan saling menjaga. Sesuatu yang selama ini kami cari lewat kekuasaan, ternyata bisa tumbuh dari kesukarelaan. Kami mengira kejutan hari itu sudah berakhir di gotong royong pagi. Ternyata kami keliru. Saat matahari mulai naik dan jam mendekati siang, aktivitas di kampung itu justru semakin ramai. Tapi dengan cara yang sama sekali berbeda dari yang pernah kami lihat sebelumnya. Ibu-ibu mulai keluar dari rumah masing-masing. Mereka membawa nampan besar, panci, termos, dan kantong-kantong berisi makanan. Semuanya diletakkan berderet di meja panjang di depan masjid. Tidak ada panitia resmi, tidak ada pengeras suara yang memberi instruksi. Semua bergerak dengan pemahaman yang sama, seolah sudah terlatih sejak lama. Muhammad Azam menjelaskan pelan bahwa ini adalah tradisi Jumat Berkah. Setiap rumah menyumbang semampunya, tidak ada target,
Tidak ada kewajiban tertulis, tapi jumlah makanan yang terkumpul membuatku terpaku. Melebihi program sosial apapun yang pernah kami jalankan di Chicago. Aku berdiri kaku. Otakku berusaha mencerna apa yang kulihat. Di Amerika kegiatan sedekah selalu dihitung, diukur, dilaporkan, tapi di sini, kegiatan sebesar ini dianggap biasa, rutinitas. Mingguan, anak-anak kecil ikut membantu membagikan makanan. Mereka berlarian sambil membawa bungkusan nasi kepada siapa saja yang lewat. Pengemudi ojek, pekerja bangunan, pemulung. Tidak ada seleksi. Tidak ada pertanyaan. Semua diperlakukan sama. Kami dipersilakan duduk di aspal jalan bersama warga, tanpa kursi khusus, tanpa jarak. Aku menerima seporsi nasi hangat dengan lauk sederhana. Saat suapan pertama masuk ke mulutku, dadaku langsung terasa sesak. Rasanya jauh lebih enak dari makanan mahal yang sering kami beli dulu. Bukan karena bumbunya, tapi karena suasananya. Aku melihat rekan-rekanku makan dengan pelan. Tidak ada candaan kasar seperti biasanya. Beberapa dari mereka berhenti sejenak untuk menyeka mata. Air mata jatuh ke piring tanpa bisa ditahan. Aku tahu persis perasaan itu. Rasa malu bercampur kagum. Kami selama ini merasa sudah berbuat baik dengan Jumat berkah versi kami. Tapi, apa yang kami lakukan terasa sangat kecil dibandingkan ini. Orang-orang di sini memberi bukan dari kelebihan, tapi dari apa yang mereka miliki hari itu. Azam tersenyum melihat kami terdiam. Dia berkata singkat, bahwa inilah Islam yang dia kenal sejak kecil. Islam yang hidup di tengah masyarakat. Islam yang tidak menunggu kaya untuk memberi. Saat azan Jumat berkumandang, semua kegiatan berhenti seketika. Orang-orang beranjak menuju masjid dengan tenang. Aku berdiri di tengah kerumunan itu dengan perasaan hancur tapi bersih. Jumat berkah hari ini bukan hanya memberi makan perut kami. Ia mengguncang iman kami sampai ke dasar. Malam itu kami duduk di teras masjid lebih lama dari biasanya. Suasana sudah jauh lebih sepi. Hanya lampu-lampu kecil yang menyala dan suara serangga malam yang bersahutan. Namun, pikiran kami tidak tenang. Apa yang kami lihat dan rasakan sepanjang hari terlalu besar untuk diabaikan begitu saja. Aku mecah keheningan. Dengan suara pelan tapi tegas, aku menyampaikan sesuatu yang sejak siang terus berputar di kepalaku. Aku berkata bahwa pulang ke Amerika dalam waktu dekat terasa mustahil. Bukan karena kami tidak rindu, tapi karena kami tahu kami belum siap membawa pulang semua pelajaran ini tanpa benar-benar memahaminya. Rekan-rekanku menoleh. Tidak ada yang terkejut, seolah pikiran itu juga sedang tumbuh di kepala mereka masing-masing. Liam mengangguk pelan. Yang lain menyusul. Tidak ada perdebatan, tidak ada suara penolakan. Keputusan itu muncul alami, seperti kesepakatan dayem-dayem yang sudah lama matang. Kami ingin tinggal lebih lama. Belajar, bukan sekadar berkunjung. Muhammad Azam terdiam cukup lama mendengar niat kami. Wajahnya menunjukkan campuran lega dan haru. Dia tidak langsung menyetujui. Dia hanya bertanya, apakah kami benar-benar siap hidup sederhana, tanpa kenyamanan, tanpa privasi berlebih. Tanpa kebiasaan lama yang masih menempel. Kami saling pandang, lalu mengangguk. Setelah apa yang kami lalui, hidup sederhana justru terdengar menenangkan. Keesokan harinya, Azam membawa kami ke sebuah pesantren kecil di pinggiran kota. Bangunannya sederhana, halamannya luas, tidak ada kemewahan. Namun suasananya terasa hidup. Anak-anak muda berjalan cepat membawa kitab. Beberapa menyapu halaman, yang lain mengantre wudhu. Kami disambut dengan ramah, tapi tanpa perlakuan istimewa. Tidak ada karpet merah, tidak ada rasa kagum berlebihan. Kami hanyalah tamu yang ingin belajar. Dan itu terasa pas. Hari pertama sebagai santri adalah tamparan realitas. Bangun sebelum fajar, wudhu dengan air dingin, salat malam dalam keheningan. Tubuhku yang terbiasa tidur larut terasa kaku. Namun anehnya, tidak ada rasa ingin menyerah. Aku melihat Liam duduk bersila dengan kitab kecil di tangannya. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena berusaha fokus. Pemandangan itu membuatku tersenyum kecil. Kami bukan lagi pria yang ditakuti. Kami adalah murid yang sedang belajar mengeja hidup dari awal. Hari-hari di pesantren mengajarkan kami banyak hal kecil. Cara menghargai waktu, cara mendengarkan, cara menahan diri. Tidak ada yang instan, tidak ada jalan pintas. Tapi justru disitulah kami merasa aman. Untuk pertama kalinya, kami tidak hidup untuk bertahan. Kami hidup untuk memperbaiki diri. Dan sebagai santri,
kami akhirnya menemukan ritme hidup yang selama ini tidak pernah kami miliki. Awalnya, kami tidak berniat membagikan apapun keluar. Hari-hari di pesantren terlalu berharga untuk diubah menjadi tontonan. Namun, kebiasaan lamaku muncul tanpa sadar. Aku merekam maman-maman kecil dengan ponsel. Bukan untuk pamer, hanya untuk menyimpan. Liam belajar mengaji dengan suara terbata di hadapan guru yang usianya jauh lebih muda. Kami ikut menanam padi di sawah. Kaki terbenam lumpur, tertawa tanpa beban, tanpa rencana besar. Beberapa video itu akhirnya kuunggah. Tidak diedit, tidak diberi judul berlebihan, hanya potongan kehidupan apa adanya. Aku tidak menargetkan siapapun. Namun, yang terjadi di luar dugaan. Komentar pertama datang dari Chicago, dari orang-orang yang mengenalku sebagai sosok lama. Mereka bertanya apakah video itu benar. Apakah aku benar-benar orang yang sama? Lalu komentar lain menyusul dari kota lain, dari orang-orang yang tidak pernah mengenalku sebelumnya. Dalam hitungan hari, jumlahnya melonjak. Video kami tersebar luas. Algoritma bekerja dengan caranya sendiri. Dunia melihat mantan gangster bertato duduk bersila makan nasi bungkus bersama anak yatim. Melihat kami menyapu halaman masjid tanpa kamera profesional. Melihat kami belajar hidup, bukan menggurui. Pesan masuk tanpa henti. Banyak yang mengaku menangis melihat perubahan kami. Mereka mengatakan lelah dengan kehidupan keras, kompetitif, dan individualistis. Mereka melihat sesuatu yang hilang dari hidup mereka ada di video-video sederhana itu. Kami terkehut, bahkan sempat takut. Kami tidak ingin berubah menjadi tontonan. Namun, Muhammad Azam mengingatkan bahwa selama niat kami lurus, dampaknya bisa menjadi kebaikan yang lebih besar. Kami sepakat untuk berhati-hati, tidak berlebihan, tidak mengada-ada. Fenomena itu berkembang cepat. Kami mulai menerima pesan dari orang-orang yang ingin tahu tentang Islam tanpa prasangka, tentang adab, tentang kedamaian. Beberapa mengaku mulai mendatangi masjid setelah bertahan-tahan menjauh. Beberapa bahkan menyatakan niat bersyahadat. Aku membaca pesan-pesan itu di malam hari dengan dada bergetar. Kami yang dulu hanya tahu cara merusak, kini tanpa sengaja menjadi jembatan perubahan. Bukan karena kami hebat, tapi karena kami jujur. Kami sadar tanggung jawab ini besar. Kami mulai membagikan lebih banyak kegiatan sosial. Jumat berkah di desa, renovasi masjid tua, gotong royong di tempat terpencil. Semua dilakukan tanpa skenario, hanya kehidupan yang berjalan. Dunia digital yang dulu identik dengan kekerasan dan kebencian, kini menjadi alat penyebar ketenangan. Dan di sanalah aku menyadari, perjalanan ini tidak lagi milik kami sendiri. Ia telah menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari hidup kami. Aku sering terbangun di sepertiga malam. Bukan karena gelisah, tapi karena kesadaran baru yang pelan-pelan tumbuh. Di pesantren kecil itu, jauh dari hiruk-pikuk Chicago, aku akhirnya punya waktu untuk berpikir tanpa tergesa. Tentang hidup, tentang arah, tentang apa yang sebenarnya ingin kami bawa pulang nanti. Perubahan yang terjadi pada kami bukan lagi sekadar pribadi. Ia telah menjalar ke tempat yang tidak kami rencanakan. Ke layar-layar ponsel di Amerika, ke ruang tamu orang-orang yang selama ini memandang Islam dengan curiga. Kami melihat dampaknya setiap hari melalui pesan-pesan yang masuk. Pertanyaan yang tulus, keraguan yang mulai runtuh, hati yang perlahan terbuka. Aku menyadari satu hal penting. Kami tidak dikirim ke Indonesia untuk tinggal selamanya. Kami dibawa ke sini untuk belajar, untuk menyerap, untuk memahami bahwa adab dan karakter bukan teori, tapi kebiasaan yang dibangun setiap hari. Dan suatu saat nanti, semua ini harus kembali ke tanah tempat kami berasal. Kami mulai berbicara tentang kepulangan, bukan dengan rasa takut seperti dulu, tapi dengan rasa tanggung jawab. Amerika bukan lagi sekadar tempat masa lalu kami. Ia adalah ladang baru, tempat di mana apa yang kami pelajari harus diuji. Kami tidak berambisi menjadi pendakwah besar. Kami tidak ingin berdiri di mimbar-mimbar megah. Kami hanya ingin membawa satu hal, contoh hidup yang jujur. Jika mantan mafia bisa berubah tanpa kehilangan jati diri, maka siapapun punya harapan yang sama. Muhammad Azam sering mengingatkan kami agar tidak merasa istimewa. Dia mengatakan bahwa hidayah bukan milik orang tertentu. Kami hanya kebetulan dipilih untuk mengalami perjalanan ini dengan cara yang tidak biasa. Dan justru karena masa lalu kami gelap, cahaya itu terlihat lebih jelas. Aku teringat hari-hari di Chicago, saat hidup hanya tentang bertahan. Tentang siapa lebih kuat, lebih cepat, dan lebih ditakuti.
Kini ukuran itu runtuh sepenuhnya. Kekuatan sejati ternyata adalah kemampuan menahan diri, kemampuan meminta maaf, kemampuan memberi tanpa berharap dikenal. Kami tahu, saat kembali nanti, godaan akan ada. Tekanan lama mungkin muncul kembali. Tapi kami juga tahu, sesuatu di dalam diri kami sudah berubah secara permanen. Kami telah melihat dunia lain, dunia yang dibangun dari kepercayaan dan kepedulian. Di akhir perjalanan ini, aku tidak membawa pulang gelar, jabatan, atau harta. Aku membawa identitas baru. Bukan sebagai mantan gangster, bukan sebagai konten viral, tapi sebagai manusia yang pernah tersesat, lalu diberi kesempatan untuk pulang. Dan jika suatu hari nanti suara azan kembali terdengar di sudut kota Amerika, dan ada satu hati yang luluh karenanya, aku tahu, perjalanan ini tidak sia-sia. Indonesia tidak hanya mengajarkan kami cara beribadah, ia mengajarkan kami cara hidup.